Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrojil Haq. Saya dari kelas 12 UPB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis laporan keuangan sederhana. Yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal penting yang wajib dimiliki dan dibuat oleh berbagai macam bisnis atau perusahaan. Fungsi dari laporan keuangan adalah untuk mengetahui cash flow serta keuntungan dan kerugian di dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Setelah dibuat, laporan keuangan tidak hanya dilihat dan dibiarkan begitu saja, melainkan harus dianalisis untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan finansial perusahaan. Tujuan analisis laporan. Laporan keuangan dapat diartikan sebagai proses menguraikan pos-pos keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan untuk mengetahui hubungan signifikan antara data kuantitatif dan non-kuantitatif. Laporan keuangan dibuat bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah agar dapat diperoleh informasi mengenai kondisi keuangan yang lebih jelas. Selain itu, paling tidak ada 9 tujuan dari analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Dan yang kedua, memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Yang ketiga, sebelum melakukan kerjasama dengan pemasok, perusahaan harus melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan, profitabilitas pemasok, serta kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban melalui analisis laporan keuangan. Yang keempat, digunakan untuk mengetahui informasi tentang kesanggupan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Yang kelima, untuk mengetahui apakah perusahaan yang akan dimasuki tersebut memiliki prospek yang bagus. Dan yang keenam, bahan acuan oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak perusahaan yang harus dibayarkan. Yang ketujuh, menganalisis laporan dibuat untuk menentukan perkembangan perusahaan karena pihak internal seperti seorang manajer dapat menjadikan sebagai acuan untuk menyusun strategi ke depannya. Yang kedelapan, untuk mengetahui kondisi keuangan pesaingnya. Yang kesembilan, dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kerusakan yang dialami perusahaan. Jenis-jenis analisis laporan. Ada dua jenis analisis laporan keuangan yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal terdiri dari perbandingan data keuangan tahun terakhir dengan data keuangan di tahun-tahun lainnya. Jenis analisis laporan keuangan ini juga dikenal sebagai analisis tren dan sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan presentes. Perbandingan jumlah mata uang akan memberikan analisis wawasan tentang aspek-aspek yang mungkin berkontribusi secara signifikan terhadap profitabilitas atau posisi keuangan suatu bisnis dan perusahaan. Sedangkan analisis vertikal merupakan analisis laporan yang dilakukan
dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun di dalam laporan keuangan tunggal. Analisis vertikal ini juga dapat diterapkan pada akun untung dan rugi dengan mempresentasikan tajuk standar sebagai persentase dari total omset tahunan. Hal ini akan memudahkan untuk mendapatkan informasi jika pembagian biaya pengeluaran serta laba yang berbeda. Selain itu, juga memungkinkan untuk membandingkan tahun-tahun berikutnya dan untuk mengidentifikasi tren tertentu. Analisis rasio dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara berbagai angka pada neraca, laba dan rugi, atau catatan akuntansi lainnya yang dibuat oleh akuntan. Pada analisis laporan berdasarkan rasio dapat dibandingkan antara dua kuantitas. Rasio selalu mewakili satu angka yang berkaitan dengan angka yang lainnya. Contoh rasio yang paling umum digunakan diantaranya adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio solvabilitas. Contoh analisis keuangan sederhana. Asumsi bahwa kas sebesar 50 juta dan persediaan sebesar 250 juta dimasukkan di dalam total aset senilai 1 miliar dalam neraca dalam bentuk relatif. Jumlah saldo kas adalah sebesar 5% dari total aset dan jumlah persediaan adalah sebesar 25% dari total aset. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan kata dan kesalahan pada saat mempresentasikan analisis keuangan. Mungkin dari itu saya mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat